Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardizal dengan NIM 2210 952017 dari Praktikum Sistem Kendali kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Yang A, diagram blok sistem kendali. Apa itu diagram blok? Diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari yang pertama sinyal, yang kedua subsistem, yang ketiga summing point, yang keempat yaitu branch point. Summing point ini adalah titik penjumlahan, adalah titik percabangan. Penjelasan dari diagram blok yang pertama yaitu sinyal. Sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu kendali sistem. Yang kedua, subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga, summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat yaitu branch point, titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Berikut adalah contoh diagram blok sistem kendali. Nah, ini adalah sinyal masukan atau sinyal input RS, dan ini adalah sinyal output atau sinyal keluaran yaitu CS. Di mana yang ini adalah merupakan garis sinyal, ini merupakan garis sinyal, ini juga merupakan garis sinyal, ini garis sinyal juga, dan ini adalah yang dalam kotak ini adalah dinamakan dengan subsistem dengan fungsi GS dan HS. Dan ini merupakan titik percabangan to branch point. Dan ini merupakan titik penjumlahan atau summing point di mana ada tanda positif dan negatif. Dan inilah feedback itu dengan HS. Selanjutnya yaitu yang B, hubungan dan modifikasi diagram. Hubungan diagram blok itu ada dua. Yang pertama hubungan seri, yang kedua hubungan paralel. Apa bedanya dari hubungan seri dan hubungan paralel? Yang pertama, hubungan seri. Ini bentuk diagram hubungan seri itu ketika sinyal X1S terhubung seri dengan sistem G1S, maka X2S-nya yaitu X1S dikali G1S. Kemudian ketika sinyal X2S terhubung seri atau linear dengan sistem G2S, maka X3S-nya itu X2S dikali G2S, sehingga X3S terdapatkan X2S kali G2S, dan X2S-nya itu X1S kali G1S, mana X2S itu kita jadikan persamaan pertama, dan untuk X3S itu untuk persamaan kedua. Selanjutnya substitusikan persamaan yang pertama ke persamaan kedua, sehingga X3S termasukkan X2S-nya itu X1S kali G1S dikali dengan G2S. Selanjutnya yaitu yang kedua hubungan paralel. Hubungan paralel itu memiliki titik percabangan di mana yang ini terhubung seri dengan G1S, sehingga X2S-nya sama dengan X1S dikali G2S. Kemudian sinyal X1S terhubung ke G2S, sehingga X3S-nya itu X1S dikali G2S. Kemudian sini kan ada summing point atau titik penjumlahan. Sehingga karena X2-nya positif dan X3-nya masukkan negatif, maka X2 dikurang X3. Sehingga X4 didapatkan X2S dikurang X3S. Di mana tadi X2S-nya itu X1S dikali G1S untuk persamaan pertama, X3S-nya itu X1S dikali G2S untuk persamaan kedua. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik summing point atau penjumlahan, sehingga X4S sama dengan X2S kurang X3S. Kita masukkan X2-nya S-nya dan masukkan X3S-nya, sehingga kita dapatkan X4S sama dengan
X1 S dikali G1S dikurang X1 dikali G2S. Kita keluarkan X1S-nya hingga menjadi X1S ke kurung G1S dikurang G2S kurung. Nah, selanjutnya yaitu modifikasi diagram blok. Apa fungsi dari modifikasi diagram blok? Yaitu untuk menyederhanakan suatu diagram blok untuk menentukan suatu penyelesaian. Dalam modifikasi diagram blok itu tidak bisa kita masukkan sembarang nilai, karena harus ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, untuk sinyal X1 terhubung linear dengan sistem G, maka menghasilkan outputnya X1 dikali G. Dan X1 yang ke bawah ini menghasilkan X1. Dan untuk setelah sistem, titik percabangan setelah sistem di sini kan, dengan cara kita menambahkan sistem baru, yaitu kita masukkan dengan A, sehingga X1 dikali G dikali A sama dengan X1. X1 hingga X1 kita coret, sehingga X1 kita coret hingga A sama dengan 1 per G. Selanjutnya yaitu yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem, di mana sinyal X1 terhubung linear atau seri dengan sistem G, maka menghasilkan output X1 dikali G. Dan yang ke bawah ini juga sama dengan X1 kali G. Dan modifikasinya itu terubah ke sebelum sistem, titik percabangannya, maka X1 dikali G dan kita tambahkan dengan dengan sistem A yang baru, misalkan dengan A, maka X1 dikali A sama dengan X1 kali G. Sehingga X1 dikali A sama dengan X1 kali G. X1A dicoret. Nah, sehingga A sama dengan G. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Ini sebelum sistem dan ini setelah sistem. Yang pertama kita tinjau dulu sebelum sistem. Nah, ini kan ada X1 masuk ke titik penjumlahan yang positif dan X2 masuk ke titik yang negatif, sehingga X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikalikan dengan G karena dia seri. Sehingga X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Kemudian kita tinjau setelah sistem. Untuk ini dengan cara menambahkan sistem yang baru, yaitu kita misalkan sistem A, sehingga X1 dikali G dikurang, ini kenapa dikurang? Karena sistem X2 kali A-nya itu masuk ke negatif, makanya X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A. Sehingga karena dia sama-sama X3, maka kita masukkan X1 dikali G dikurang X2 kali A sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali A. X1 kali G kita coret luas kiri luas kanan, yang negatif X2 kita coret luas kiri luas kanan, sehingga G sama dengan A. Yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Ini adalah setelah sistem, ini sebelum sistem.
Yang pertama kita tinjau dulu setelah sistem. Setelah sistem sinyal X1 terhubung linear dengan sistem G dan X dan dikurang dengan X2 karena dia masuk ke jumlahan yang negatif. Sehingga kita dapatkan sinyal output X3 sama dengan X1 kali G kurang X2. Dan sebelum sistem kita dapatkan sinyal X1 masuk ke titik penjumlahan positif. Dan kita tambahkan lagi sistem yang baru yaitu misalkan dengan A, maka X2 dikali A. Dan ini karena masuk negatif, maka X3-nya itu X1 dikurang X2 kali A dikalikan dengan G, karena dia terhubung dengan linear. Sehingga kita dapatkan X3 sama dengan X3, yaitu X1 dikurang X2 kali A kali G, sama dengan X2 kali G kurang X2. Dikalikan ke dalam, X1 kali G dikurang X2 kali A kali G, sama dengan X1 kali G kurang X2. X1 kali G kecoret luas kiri luas kanan dan min X2 ya, dan yang min ini kecoret luas kiri luas kanan sehingga X2 kali A kali G sama dengan X2 luas kiri luas kanan kecoret sehingga A sama dengan 1/G. Selanjutnya yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Apa itu sistem kendali lingkar terbuka? Yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Inilah bentuk diagram bloknya, di mana sinyal input yaitu RS, sinyal output itu CS, dan sistemnya adalah GS. Sehingga fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Dan untuk keluaran sistemnya itu CS sama dengan RS dikali GS. Kenapa dia dikali? Karena dia terhubung dengan seri. Yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Jadi intinya itu kalau dia lingkar terbuka, dia itu tidak memiliki umpan balik, sedangkan lingkar tertutup itu memiliki umpan balik. Adalah bentuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup, di mana fungsi alihnya kita dapatkan CS sama dengan ES dikali GS. Yang kemudian ES kita dapatkan RS dikurang BS. Kenapa dikurang? Karena BS-nya masuk ke tanda negatif titik penyebelahan. Dan BS-nya itu CS dikali HS. Nah, dari tiga persamaan ini, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga ES sama dengan RS dikurang CS kali HS. Ini untuk persamaan keempat. Setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS kali HS dikali dengan GS. Nah, selanjutnya kita kalikan GS ke dalam. Sehingga CS sama dengan RS kali GS dikurang CS kali HS kali GS. Selanjutnya kita pindahkan CS, HS, GS ke ruas kanan menjadi ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS, HS, GS sama dengan RS, GS. Sehingga keluaran sistem nilai CS-nya yaitu CS dalam kurung 1 tambah GS kali HS tutup kurung sama dengan RS kali GS. Sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Itulah fungsi alih dari sistem lingkar tertutup. Selanjutnya, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, sedangkan sistem lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Yang kedua, sistem lingkar terbuka lebih mudah dibuat dan sistem lingkar tertutup lebih susah dibuat. Yang ketiga, sistem lingkar terbuka tidak ada umpan balik, sedangkan sistem lingkar tertutup terdapat umpan balik. Dan yang terakhir, sistem lingkar terbuka terdapat harga yang murah
Sistem lingkar tertutup terdapat harga yang mahal di bidang industri. Nah, selanjutnya yaitu bagian poin D yaitu pengendali PID. PID itu controller PID itu digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Performansi sistem yang baik dapat jika mengurangi atau menghasilkan nilai steady state error. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Untuk pengendali PID ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pengendali proporsional. Pengendali proporsional adalah jenis kontrol yang menghasilkan output sebanding dengan input. Dapat kita ketahui proporsional itu proporsinya adalah sebanding. Jadi dia itu sebanding outputnya sebanding dengan inputnya. Inilah bentuk diagram pengendali proporsional. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam bersamaan UT sama dengan KP kali ET. UT ini adalah sinyal kontrol, KP adalah konstanta proporsional, ET adalah sinyal errornya. Selanjutnya, dalam domain Laplace, kita dapat tulis US per ES sama dengan KP. Nah, kemudian karakteristik mengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan sistem akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan sistem akan semakin meningkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi yang terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Itu tadi karakteristik pengendali proporsional. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendali integral. Jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Jadi, pengendali integral ini yaitu menghasilkan output yang lebih besar ketika error inputnya sama dengan 0. Inilah bentuk diagram pengendali integral. Di mana dalam pengendali integral ini, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt, di mana UT adalah sinyal kontrol, KI adalah konstanta integral, karena ada integral kan, ET adalah sinyal error. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per ES sama dengan KI per S. Nah, kemudian karakteristik dari pengendali integral itu pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Kedua, ketika sinyal ESS 0, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, atau yang terakhir, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangannya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Inilah bentuk diagram dari pengendali derivatif, di mana pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E. Dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per TT, di mana UT adalah sinyal kontrol, ET sinyal error, KD itu konstanta derivatif, DET adalah turunan dari sinyal error. Dan dalam domain Laplace kita tuliskan US per ES sama dengan KDS. Selanjutnya yaitu karakteristik mengendali derivatif. Yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan inputnya. Yang kedua,
Jika nilai error berubah terhadap waktu, maka output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, maka dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik mengontrol dari eh, derivatif ini, maka pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa adanya kontroler lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendali proporsional integral. Kelemahan dari proporsional ini tidak dapat menghilangkan tidak dapat menghilangkan error steady state dan tingginya overshoot. Dan untuk integral, kelebihannya itu dapat menghilangkan error steady state, di mana pengendali proporsional integral ini merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Jadi dia tuh tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan bentuk diagram pengendali proporsional integral, di mana kita dapatkan UT sama dengan KPET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt. KPET ini kita dapatkan dari KP ini KI. UT adalah sinyal kontrol. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace, US per ES sama dengan KP buka kurung 1 tambah 1 per TIS tutup kurung sama dengan KP buka kurung 1 tambah TIS tutup kurung per TIS. Nah, selanjutnya karakteristik mengendali proporsional integral. Ada 4. Yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali sehingga akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, yaitu nilai overshoot tinggi. Pengontrol dan integral controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Jika nilai KI lebih besar dari nilai KP, karena yang diinginkan untuk menghindarkan steady state error. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima yaitu pengendali proporsional derivatif. Merupakan jenis kontrol untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Inilah bentuk diagram pengendali proporsional derivatif, di mana terdapatkan UT sama dengan KPET ditambah KP kali TD kali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace kita dapatkan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Kemudian ada juga karakteristik dari pengendali proporsional derivatif. Yang pertama, respon sistem sangat cepat. Yang kedua, overshoot rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controller suatu nilai errornya berubah. Selanjutnya yang ke-6 yaitu pengendali proporsional integral derivatif atau pengendali PID, di mana merupakan jenis kontrol yang menggabungkan antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Ini adalah bentuk diagram bloknya.
kita dapatkan UT sama dengan KPET ditambah KP per TI, integral 0 per T, ET DT, tambah KP kali TD, DT per DT. Ini untuk KP, ini KI, ini KD. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI itu waktu integral, TD itu adalah waktu derivatif. Dalam domain Laplace, kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TIITT S kuadrat tutup kurung per TIS. Selanjutnya ada juga karakteristik dari pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Yang pertama, memperbaiki respons transien. Yang kedua, menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga adalah mengurangi overshoot. Inilah bentuk tabel dari pengendali PID. Yang pertama, proporsional itu menurunkan restem, meningkatkan overshoot, perubahan kecil pada settling time, itu mengurangi steady state error. Yang kedua, integral menurunkan restem, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, mengeliminasi steady state error. Dan yang terakhir itu derivatif, perubahan kecil pada restem, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil pada steady state error. Selanjutnya, poin E, parameter tanggapan peralihan. Itu ada 6. Yang pertama itu time constant atau TC. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua, TR atau time stamp, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat yaitu delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Jika nilai akhirnya 1, maka setengah dari nilai akhir itulah 0,5 untuk delay time-nya. Yang kelima yaitu maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respons sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persen MP sama dengan nilai puncak dikurang nilai akhir per nilai akhir kali 100%. Yang keenam yang terakhir yaitu time peak, yaitu TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, inilah bentuk bagan dari parameter tanggapan peralihan. Inilah MP, overshoot. Ini adalah TD, delay time. Delay time itu kan tadi kan setengah dari nilai akhir. Karena nilai akhirnya 1 nih, maka setengah dari 1 adalah 0,5. Kemudian adalah TR atau rest time, dan TP waktu puncak, ini puncaknya, dan TS second time. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian F yaitu metode penalaan atau tuning PID. Ada 3. Yang pertama metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID atau proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols, yaitu metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP 25% terhadap masukan step. Dan yang terakhir yaitu metode Cohen-Cohn.
Cohen-Cohen ini merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Cohen ini adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memiliki perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Cohen memberikan waktu naik yang lebih cepat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi modul 2. Sekian dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.